Saya Muhammad Galang Adi Prayoga. Di sini saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah, proyek rekayasa dan pengembangan produk, pengembangan mesin pengupas kulit buah kopi studi kasus Kabupaten Nunukan. Latar belakang, Kabupaten Nunukan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Nunukan. Sektor perkebunan di Kabupaten Nunukan merupakan salah satu penopang ekonomi daerah yang sangat potensial. Sektor perkebunan yang sangat primadona antara lain kelapa sawit, kakao, lada, kelapa, dan juga kopi. Kopi merupakan salah satu komoditas penting di dalam perdagangan dunia. Menurut data sumber internasional, negara Indonesia masih menduduki peringkat keempat penghasil kopi terbanyak di dunia. Alat pengupas kopi mekanis dengan tipe silinder memiliki prinsip kerja pengupasan terjadi di antara permukaan silinder yang berputar, rotor, dan permukaan pisau yang diam starter. Saat ini di pasaran sudah ada mesin pengupas biji kopi dengan berbagai model. Akan tetapi mesin yang ada di pasaran itu kurang efektif, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan perancangan pengembangan mesin pengupas kulit buah kopi yang lebih efisien. Ini adalah grafik konsumsi kopi di Indonesia, di mana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Masalah yang diangkat dan solusi masalahnya yaitu saat ini di pasaran sudah ada mesin kopi yang dapat digunakan, namun mesin kopi ini kurang efektif atau kurang efisien, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan perancangan mesin pemecah biji kopi yang lebih efisien, menjadikan produksi perkebunan lebih lancar dan cepat. Ini teknologi mesin atau alat pesaing yang ada. Yang A itu menggunakan tenaga manual, kapasitas produksinya sampai 80 kg per jam. Yang B itu menggunakan motor listrik engine 2 HP, kapasitas produksinya sampai 200 kg per jam. Dan yang gambar C itu 5,5 HP, motor bensin dengan kapasitas produksi 300 kg per jam. Ini yang kelebihan teknologi yang ada. Yang A itu menggunakan tenaga manusia sehingga menghemat biaya, tidak memerlukan listrik ataupun bensin untuk menjalankan mesin. Ya, sedangkan yang B menggunakan motor listrik sehingga menghemat tenaga dan juga waktu. Lalu menggunakan listrik untuk menjalankan motor penggerak sehingga proses menjadi cepat. Yang C itu menggunakan motor bensin sehingga menghemat tenaga dan juga waktu. Menggunakan bensin untuk menjalankan motor penggerak sehingga sewaktu-waktu mati lampu atau mati listrik masih bisa digunakan. Selanjutnya, di sini ada kelemahan teknologi yang ada. Yang A itu menggunakan tenaga manusia sehingga proses lama. Yang B itu menggunakan motor listrik HP sehingga tenaga yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Lalu yang C itu menggunakan motor bensin sehingga lebih boros dan menimbulkan polusi. Dari ketiga mesin ini memiliki kelemahan yang sama, yaitu pelepasan kulit buah kopi yang belum rata sehingga harus diulang terus-menerus. Lalu ada buah kopi yang sudah digiling keluar di output yang sama. Lalu buah kopi yang sudah digiling belum ada penyaringan untuk memisahkan buah kopi dan kulit buah kopi. Selanjutnya yaitu ada rencana teknologi mesin atau alat yang saya kembangkan. Menggunakan 2 rol pengupas. Penambahan rol pengupas ini diharapkan dapat mengurangi potensi biji kopi terkelupas tidak sempurna, sehingga dapat menghemat waktu. Yang nomor 2 yaitu menambahkan saringan tabung yang diletakkan di output biji kopi. Yang ketiga, menggunakan sprocket gear, enchain, dan juga gearbox. Pada umumnya, mesin pengupas kulit buah kopi yang ada di pasaran masih menggunakan pulai dan feedback yang digunakan sebagai penggerak rol pengupas yang dapat terjadi slip sewaktu-waktu. Sedangkan menggunakan sprocket gear dan juga gearbox dapat mengurangi potensi slip, sehingga produksi semakin lancar dan cepat. Berikut adalah tabel demand analysis. Demand adalah sesuatu yang diharapkan oleh pelanggan kepada mesin yang belum tercapai, dan wishes adalah sesuatu yang diharapkan oleh perancang terhadap mesin yang sudah tercapai. Di sini demand-nya ada 4 dan wishesnya itu ada 5. Struktur fungsi keseluruhan. Energi input, energi yang diberikan yaitu energi listrik, sedangkan energi output atau energi keluarannya yaitu energi gerak. Lalu material input yang dimasukkan yaitu buah kopi dan material outputnya yang keluar yaitu biji kopi.
Terus sinyal in-nya yaitu tombol on dan sinyal out-nya yaitu tombol off. Ini adalah komponen-komponen teknologi mesin atau alat yang digunakan. Yang pertama yaitu rol pengupas berjumlah 2, lalu penyaring tabung berjumlah 1 diletakkan di output mesin pengupas buah kopi, dan transmisi gerbu dan sproket rantai untuk menjalankan mesin supaya tidak terjadi slip atau mesin supaya lebih cepat. Fungsi dan mekanisme kerja mesin atau alat yang dikembangkan. Buah kopi yang dimasukkan melalui hopper kemudian dikupas kulitnya menggunakan rol pengupas yang digerakkan oleh roda gigi dengan putaran yang diberikan oleh motor dan gearbox. Setelah itu, buah kopi yang sudah melalui proses pengupasan berubah menjadi kopi dan akan masuk ke dalam tabung penyaring yang diputar secara manual dan juga dinyalakan blower untuk melakukan pembersihan atau memisahkan sisa kulit yang menempel dengan biji kopi yang terkelupas sempurna. Ini adalah proses aliran fungsi mesin yang dikembangkan, yaitu ada energi listrik untuk menjalankan motor listrik, ada energi tangan untuk memasukkan buah kopi melalui hopper, lalu buah kopi akan digiling, lalu akan keluar ke penyaring tabung. Penyaring tabung digerakkan oleh energi tangan, lalu habis itu blower menyala menggunakan energi listrik, lalu pengambilan biji kopi dari tabung penyaring menggunakan energi tangan. Biji kopi yang sudah diproses terkelupas, material out. Ini proses aliran subfungsi. Yang pertama itu ada stop kontak, motor listrik. Motor listrik menggerakkan gearbox. Gearbox mentransmisikan ke roda gigi 1, roda gigi mentransmisikan daya menggunakan rantai ke roda gigi 2. Roda gigi 2 menjalankan poros. Poros menjalankan rol pengupas dan rol pengupas melakukan penggilingan buah kopi. Ini adalah tabel solusi fungsi. Varian 1 yaitu hopper menggunakan bentuk kotak. Lalu pengupasnya menggunakan satu rol pengupas. Penggerak yang digunakan yaitu motor bensin dan transmisi yang digunakan yaitu sprocket gear. Lalu penyaringan menggunakan penyaring kotak dan juga pembersihan menggunakan kipas. Varian 2 hopper yang digunakan yaitu bentuk lingkaran. Rol pengupas menggunakan satu rol pengupas. Penggerak menggunakan manual, transmisi menggunakan V-belt dan mulai, penyaringan menggunakan penyaring kotak, dan juga pembersihan menggunakan manual. Varian 3, hopper menggunakan bentuk segitiga, lalu rol pengupasnya menggunakan 2 rol pengupas. Penggeraknya menggunakan motor listrik, transmisinya yaitu gearbox dan sprocket gear, lalu penyaringannya menggunakan penyaring tabung dan pembersihannya menggunakan blower. Berikut adalah sketsa varian 1. Lalu ini adalah sketsa varian 2. Dan selanjutnya yaitu ini adalah sketsa varian 3. Dan selanjutnya yaitu ada pohon objektif. Mesin pengupas kulit buah kopi dibagi lagi menjadi pengoperasian, pemeliharaan, dan keamanan. Pengoperasian dibagi lagi menjadi 3, yaitu mudah dioperasikan, hemat energi, dan keefektifan mesin. Keefektifan mesin dibagi lagi menjadi hasil produksi dan kecepatan produksi. Pemeliharaan dibagi lagi menjadi 3, yaitu komponen, peralatan mudah, dan perakitan. Komponen dibagi lagi menjadi 2, mudah dibuat dan mudah didapatkan. Perakitan dibagi lagi menjadi 2, yaitu mudah dirakit dan mudah dipindahkan. Keamanan dibagi menjadi 3, yaitu keamanan lingkungan, keamanan operator, dan keamanan pengoperasian. Berikut adalah tabel evaluasi. Kriteria evaluasi didapat dari yang tadi pohon objektif, dan bobot kriterianya juga saya dapatkan dari tadi pohon objektif, yang apabila dijumlahkan semuanya hasilnya menjadi 1. Parameternya disesuaikan mengikuti dengan kriteria evaluasi. Total varian 1 dari segi komponen mesin, perawatan, dan yang lain-lain itu mendapatkan 6,84, sedangkan varian 2 menghasilkan nilai 7,04, dan total untuk varian 3 yaitu 8,62. Total varian 3 itu terbesar sehingga saya memilih varian yang nomor 3. Berikut ada 3D varian terpilih atau varian yang tadi nomor 3. Di situ ada 2 rol pengupas,
Lalu di situ ada motor listrik yang digunakan untuk menggerakkan gearbox untuk mentransmisikan daya. Di situ gearbox untuk menggerakkan sprocket gear. Lalu ada hopper di situ. Lalu ada saringan tabung. Lalu juga ada blower untuk membersihkan. Ini ada gambar teknik 2D varian terpilih. Ada dari tambak atas, tambak 3D, tambak samping, dan tambak depan. Ini adalah komponen terpilih. Hoppernya berbentuk seperti itu. Lalu pengupasnya berjumlah 2. Motor penggerak yang menggunakan motor listrik. Transmisinya menggunakan gearbox dan juga sprocket gear. Lalu saringannya berbentuk nyaring tabung. Untuk membersihkannya, saya menggunakan blower. Ini adalah daftar referensi atau daftar pustaka yang saya gunakan untuk mengerjakan penelitian ini. Ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.